Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, khususnya peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila. Seperti yang saya janjikan, bahwa akan ada penjelasan khusus terkait kisi-kisi ujian tengah semester. Tapi tentu materi ini telah kami sampaikan sebelumnya. Ada materi sejarah, ada materi filsafat, dan ada materi dasar negara. Dan video-video pembelajaran secara lengkap sudah ada di YouTube pembelajaran kita. Nah, bahwa ini sudah pekan ke-8. Di pekan ke-8 ini kita akan ujian tengah semester. Ada 2 bentuk soal, ada yang essay test, ada yang multiple choice. Silakan dikerjakan di sekolah. Nah, materi pertama kita lihat Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada banyak materi di situ, tapi yang utama saya pikir adalah bahwa kalau bicara teori kausalitas, segala sesuatu yang ada itu disebabkan oleh sebuah sebab. Nah, dalam teori kausalitasnya Aristoteles ada 4 sebab. Salah satunya adalah kausa bahan. Dari mana sesuatu itu berasal. Nah, kalau kita bicara Pancasila yang 5 silanya, itu merupakan kristalisasi nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sehingga tentu diharapkan kita semua untuk melakukan identifikasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia itu dari berbagai suku bangsa. Untuk melihat bagaimana nilai-nilai sosial budaya bangsa itu bersesuaian dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau kita bicara sila pertama secara umum ini ya, dan silakan ditelusuri menurut suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, dari dulu bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Ada dinamisme, ada animisme, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Nah, intinya bahwa bangsa ini bangsa yang teisme. Bangsa yang berkeyakinan akan adanya Tuhan. Ada kekuatan, ada kausa prima, ada prima kausa yang menjadi pencipta alam semesta dan mikrokosmos manusia ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sebenarnya kalau kita telusuri kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, ya sudah ada hubungan di antara kerajaan Sriwijaya itu dengan kerajaan India, dinasti Marsha ya. Ada pengiriman para pemuda untuk belajar ke India. Itu menunjukkan bahwa telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri bebas aktif. Ada penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan dari dua kerajaan berbeda. Begitupun dengan Majapahit. Sudah ada hubungan antara Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok. Ya. Lalu kalau kita bicara di Minangkabau abad ke-14 sampai 15 itu, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Jadi ada pepatah di sana, raja beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Jadi sejatinya dalam kultur Minangkabau ada pada alur atau logika dan patut keadilan. Jadi kalau rajanya tidak mengacu kepada logika dan keadilan, maka tidak dipatuhi. Itu ya. Jadi sudah ada sejarah terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan ini. Kemudian selanjutnya adalah persatuan. Nah, di kerajaan Majapahit lagi ada Empu Tantular yang membuat buku Suta Soma. Di situ ada sloka persatuan nasional ya, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Nah, kalau kemudian kita bicara Majapahit kan ada Sumpah Palapa ya, mempersatukan Nusantara, mempersatukan seluruh pulau di luar Jawa, di mana di bawah panji-panji kerajaan Majapahit. Kemudian selanjutnya adalah sila keempat. Di Sulsel ini ada Tudang Sipulung ya, duduk bersama bicarakan persoalan-persoalan, membuat sebuah permufakatan ya, konsensus bersama.
Nah, di Minangkabau juga ada bule air deh pembuluah, bule kato deh mufakat. Jadi bulat air karena pembuluh, itu bambu, bulat kata karena mufakat. Jadi sudah ada apa namanya? Ini sudah ada nilai-nilai musyarah mufakat pada masa itu. Kemudian bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya pikir seluruh negara, seluruh kerajaan itu tentu mengidam-idamkan yang namanya adil dan makmur, dan itu juga tertuang di dalam kerajaan Sriwijaya, cita-cita kesejahteraan itu, di mana tentu dalam bahasa Sangsekerta pada saat itu Marpuai, Vanua, Sriwijaya, Sidayarta, Subika, suatu cita-cita negara yang ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Jadi ada banyaklah dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Baik, kemudian kalau kita bicara Pancasila, kenapa urgen kita bicara konteks sejarah dari Pancasila ini? Karena Pancasila itu memiliki banyak kedudukan ya. Dia sebagai identitas bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai jiwa bangsa, dan sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, cukup dua saja yang kemudian kita lihat. Pertama, sebagai kepribadian bangsa. Bahwa kalau kita bicara kepribadian bangsa, tentu kita bicara tentang Pancasila itu merupakan kristalisasi nilai sosial budaya dan keagamaan bangsa Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa Pancasila itu disebut kepribadian karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Jadi ada penghayatan, ada pengamalan dari nilai Pancasila itu. Yang walaupun kemudian itu mungkin juga ada di negara lain, di tempat lain, tapi pemaknaannya tentu berbeda dengan konteks keindonesiaan kita. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pandangan hidup. Jadi pandangan hidup, memiliki pandangan ke depan, berarti itu sebuah konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan. Jadi Pancasila ini bukan hanya dasar, dia juga adalah tujuan. Dia mau diwujudkan. Jadi bagaimana bangsa Indonesia itu menerapkan nilai-nilai ketuhanan itu, menerapkan nilai kemanusiaan itu, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu. Nah, berarti ya nilai-nilai Pancasila itu melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Itu maksudnya di pandangan hidup. Nah, itulah materi terkait dengan sejarah. Selanjutnya kita lihat materi filsafat. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, tentu pertanyaan pertamanya ini adalah mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena dia memiliki kesesuaian dengan sistem filsafat itu sendiri. Nah, pertama koheren, kedua menyeluruh, ketiga mendasar, keempat spekulatif. Nah, kita lihat bahwa kalau bicara Pancasila sebagai sistem filsafat sebenarnya itu merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia ya, yang merumuskannya di BPUPKI, di PPKI ya. Nah, hasil permenungan itu dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Karena ya tujuan dari persidangan BPUPKI pertama itu adalah untuk bagaimana melahirkan dasar negara sebagai landasan negara yang kita akan merdekakan. Nah, kemudian yang kita akan lihat adalah koheren. Jadi koheren. Jadi ada kesesuaian. Jadi berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, apakah Pancasila demikian? Iya, Pancasila itu bagian-bagiannya tidak bertentangan, meskipun dia berbeda. Iya, bahkan saling melengkapi. Tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri sebagai sebuah sistem. Nah, sama aja anatomi tubuh kita, kaki, tangan, kepala itu berbeda, tapi kemudian dia menyatu dalam sebuah kesatuan, dan itu saling melengkapi, saling mengisi, saling mendasari gitu. Kemudian selanjutnya adalah bersifat menyeluruh. Kita negara yang majemuk. Nah, kalau Pancasila tidak menyeluruh, maka dia bisa tidak hanya seumur jagung, tidak akan bertahan sampai 75 tahun kemerdekaan kita. Jadi mencakup segala hal. Karena kalau bicara filsafat, ya objek materialnya itu adalah kausa prima, kemudian makro dan mikrokosmos. Jadi bagaimana berbicara segala sesuatu yang ada dan mungkin ada
bicara mengenai hakikat. Jadi kalau di sini katakan menyeluruh, artinya apa? Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa itu merupakan suatu pola yang dapat mewadahi seluruh kehidupan dan dinamika masyarakat. Jadi ya nilai ketuhanan ada, hubungan manusia dengan pencipta, ada manusia dengan manusia, ada manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu sudah ada dengan berbagai perbedaannya. Jadi akomodir karena tidak ada label agama tertentu, tidak ada label suku tertentu, tapi semua untuk semua sebagai satu bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah, nah apa bedanya ini antara filosofi Grosslag dengan Weltanschauung? Nah ini kan istilah yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat kemudian persidangan BPUPKI ya. Bahwa kalau kita bicara Weltanschauung itu kita bicara bahwa sebuah pandangan dunia, di mana ya tentu bicara tentang Weltanschauung itu berarti nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada sebenarnya dan berkembang dalam masyarakat Nusantara yang kemudian disepakati sebagai filsafat negara. Jadi nilai-nilai sudah ada. Jadi ya Bung Karno mengatakan saya bukan pembuat Pancasila tapi penggali Pancasila. Bagaimana Pancasila itu kemudian nilai-nilainya dikristalkan dari kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi secara induktif lalu kemudian menjadi deduktif ya, menjadi dasar negara dan berlaku kepada seluruh wilayah NKRI dan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah filosofi Grosslag. Nah artinya apa? Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu harus mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi dia adalah values, dia nilai yang memberikan landasan terhadap seluruh hukum, aturan tertinggi kita konstitusi, mulai dasar kepada pembentukan aturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah apa bedanya itu genetivus objektivus dengan genetivus subjektivus. Nah, genetivus objektivus itu berarti dia menjadi objek. Bagaimana Pancasila dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Karena awalnya memang Pancasila itu sebagai sebuah dasar negara. Cuma karena kenegarawanan dari para pendiri negara kita sehingga itu menjadi sebuah sistem yang filosofis itu, bahwa dia menyeluruh dalam luas cakupannya, tidak menunjukkan kelompok golongan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya adalah secara subjektif. Genetivus subjektivus, jadi subjektif. Jadi menempatkan Pancasila sebagai alat ukur, sebagai parameter, sebagai alat kritik terhadap aliran-aliran filsafat yang berkembang atau terhadap perilaku berbangsa dan bernegara, apakah itu sudah sesuai ataukah itu tidak sesuai. Misalnya korupsi, apakah itu sesuai? Tentu tidak sesuai karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu mencederai nilai kemanusiaan, bisa merusak persatuan, gitu ya, dan seterusnya, mengancam terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah, ini ada 3, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari filsafat Pancasila itu. Nah, kalau kita bicara landasan ontologis berarti kita bicara tentang hakikat ya, dari sila-sila Pancasila itu. Nah, itu sebenarnya diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Ini memperjelas identitas dan entitas Pancasila sebagai sistem filsafat secara filosofis ya. Nah, kalau begitu apa yang menjadi subjek hukum pokoknya Pancasila ini? Kalau bicara ontologis menurut Pramono Antonegoro ya, bahwa menggali hakikat dasar Pancasila, dan hakikat dasarnya itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia lah menjadi subjek hukum pokok dari Pancasila itu. Kemudian selanjutnya adalah epistemologis. Jadi kalau bicara epistemologis Pancasila berarti kita bicara tentang bagaimana mencari hakikat Pancasila itu sebagai sebuah sistem pengetahuan. Nanti dilihatlah di video-video yang lebih lengkap ya, bahwa kemudian kalau bicara kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi 2 itu, sumbernya dan susunannya. Di mana sumbernya seperti yang kita bahas di sejarah bahwa itu adalah kristalisasi nilai sosial budaya bangsa. Kemudian secara susunannya ya
formal logis, satu kesatuan, hierarkis piramidal, seperti apa itu, bahwa ya ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar dari seluruh sila-sila itu. Lalu kemudian sila kelima, cakupannya tentu bagaimana menjadi penghususan sebagai tujuan dari kehidupan berbangsa bernegara. Makanya dikatakan di situ untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian secara aksiologis, nah ini apa landasan aksiologis Pancasila itu? Ya, bahwa bicara aksiologis bicara kualitas, nilai yang terkandung. Jadi kalau bicara sila pertama tentu ada kualitas monoteis di situ, ada spiritual, ada kekudusan, kesakralan, ya. Sementara kalau kita bicara nilai kemanusiaan, maka kita bicara tentang nilai martabat, harga diri, kebebasan, tanggung jawab. Jadi ada harkat dan martabat kemanusiaan. Sementara sila ketiga terkait dengan nilai-nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat itu bicara tentang demokrasi, musyawarah mufakat, kejiwa besaran, ya. Jadi berjiwa besar menerima hasil musyawarah, walaupun mungkin berbeda dengan dia punya keinginan. Kemudian sila keadilan, ada kepedulian dan gotong royong di situ. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini terkait dengan dasar negara yang baru-baru kita bahas, ya. Nah, kalau kita bicara negara, apa sih itu negara? Negara tentu banyak definisinya, tapi kalau kita lihat dari perspektif tata negara, bahwa sebenarnya negara itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Bisa melihat Pancasila, dasar negara itu sebagai sebuah kondisi diam, ya. Jadi negara dalam keadaan diam, kemudian negara dalam keadaan bergerak. Kalau bicara negara dalam keadaan diam, berarti ya bicara tentang pengkajian bentuk dan struktur organisasi negara. Sementara kalau bicara negara dalam keadaan bergerak, berarti pengkajian kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, ya termasuk bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Dan tentu kalau bicara Indonesia, kita bentuk pemerintahannya republik dengan sistem pemerintahan presidensil. Kemudian selanjutnya adalah teori lahirnya negara. Nah, ada disebut dengan teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Ada 3 tokoh di situ. Ada Hobbes, ada John Locke bicara mengenai teori kontrak sosial ini. Apa yang dikatakan Hobbes? Hobbes mengatakan bahwa saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak pemerintah. Saya itu rakyat, ya. Jadi rakyat memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak pemerintah kepada orang yang ada dalam dewan dengan syarat bahwa rakyat memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan kepada seluruh tindakannya, ada legitimasi, ya, dengan suatu cara tertentu. Jadi ada satu cara tertentu. Nah, itu diatur biasanya dalam konstitusi sebuah negara. Nah, sementara John Locke dia mengatakan bahwa dasar kontraktual dari negara itu dikemukakan sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa itu tidak pernah mutlak. Tidak tak terbatas, artinya terbatas. Apa yang membatasi? Ya konstitusi, aturan-aturan atau norma-norma dasar dalam sebuah negara. Kemudian selanjutnya tujuan. Kalau bicara tujuan negara ada banyaklah. Ada kekuatan dan kekuasaan. Jadi negara ada untuk menguatkan dan menguasai. Dan seterusnya sampai kesejahteraan. Yang kita mau lihat ini 2 hal gitu. 2 tokoh juga yang bicara mengenai 2 hal itu. Ya, bahwa Machiavelli mengatakan raja itu harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang sangat haus kekuasaan, mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan untuk merebut kekuasaan. Makanya raja harus menyusun dan menambah kekuatan secara terus-menerus. Jadi negara ada untuk mewujudkan kekuatan full agar bisa melanggengkan kekuasaan. Itu menurut Niccolo Machiavelli. Kemudian selanjutnya Herbert Spencer mengatakan bahwa negara itu ada tujuannya apa? Untuk kemerdekaan. Kenapa? Karena katanya negara itu alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum ada negara. Jadi sebagai seorang individu kemerdekaannya terbatas, tapi kalau dia sudah bernaung dalam sebuah negara, kebebasan itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena ada penegakan hukum dari negara sehingga kesewenang-wenangan pihak tertentu, orang-orang lain dan seterusnya itu tentu akan terbatasi sehingga masing-masing mendapatkan kemerdekaannya. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya adalah apa itu dasar negara? Jadi kalau kita bicara dasar negara itu secara terminologinya sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara,
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, kalau bicara teoritik itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kelsen sebagai sebuah ground norm atau a basic norm. Tapi ingat bahwa ya norma dasar itu merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Tapi kedudukannya ini berbeda dengan aturan perundang-undangan. Ya, dasar negara itu berbeda dengan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan itu tentu fleksibel. Di mana ada manusia bermasyarakat, di situ ada hukum. Hukum itu tentu dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Artinya hukum itu harus mampu mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. Dan itu bisa berubah. Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia bisa diamandemen. Tapi kalau dasar negara tidak. Dia bersifat tetap tidak berubah. Kemudian selanjutnya adalah urgensi. Nah, kalau kita mau memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Nah, silakan nanti dikaji lebih jauh ya. Jadi pendekatan institusionalnya itu bahwa membentuk dan menyelenggarakan negara itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana negara itu dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang mana aturan itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara. Sementara kalau kita bicara pendekatan human resources ya, sumber daya manusia, maka kita bisa melihat dari dua aspek. Pemegang jabatan, aparatur negara, dan warga negara secara lebih umum ya. Bahwa tentu kalau bicara aparatur negara, dia harus mampu mengagregasi kepentingan berbeda, dia harus mampu memformulasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, dan dia harus menjalankan itu, mengimplementasi itu. Nah, sementara kalau bicara warga negara tentu ya yang bergerak di berbagai aspek kehidupan, ya dia harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai, dia menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam berpolitik, dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat dalam konteks human resources. Nah, saya pikir itulah gambaran umum, gambaran khusus mungkin ya terkait dengan UTS kita. Memang ini ada soal yang sifatnya multiple choice itu untuk menjadi pretest, dan itu nanti akan ada multiple choice di ujian akhir menjadi post testnya. Sementara kalau esai itu betul-betul sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari sebelumnya, dan itu sifatnya random. Jadi di random hanya 5 soal tapi di random. Makanya kisi-kisinya tadi ada sekitar 15-an poin-poin, dan itu akan di random 5 setiap mahasiswa oleh sistem. Jadi bukan di random dipisah-pisahkan, tapi dia akan di random otomatis oleh sistem. Baik, silakan disimak dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.